PMI itu, justru menurut saya PMI itu tuh organisasi mahasiswa yang wah sekali. Kakak-kakak saya, mbak Yu saya yang kuliah di sini itu semuanya masuk PMI. Untuk menciptakan gerakan multidisipliner, multidimensional, bahwa gerakan ini harus mampu menjadi motor penggerak kemajuan arah bangsa yang lebih baik. Tempat padi terhampar, samudra kaya raya di kami sudut Tuhan. Ada 4 poin penting sebenarnya ketika kita mendefinisikan PMI. Yang pertama, PMI yang saya paham itu bergerak. Dia bergerak dalam apa aja maksudnya ya? Bergerak dalam bidang intelektual, kreativitas, sampai tambah pergerakan. PMI itu adalah sebuah wadah bagi para mahasiswa untuk bergerak tidak hanya dalam ranah politik tetapi juga dalam ranah sosial. Kemudian yang kedua, mahasiswa. Awalnya sih gini, kalau teman-teman yang mahasiswa baru terutama ya, karena saya juga dulu waktu mahasiswa baru ya anggapannya sama aja kayak organisasi sekolah gitu, kayak OSIS, kayak pramuka gitu, sama aja ya. Bagi saya, PMI itu ibarat mata air yang memancarkan air segar kemana-mana. Kemudian yang ketiga adalah Islam. PMI menurut saya adalah organisasi luar kampus sebagai wujud pergerakan mahasiswa. Islam yang ada di Indonesia adalah Islam yang kemudian tumbuh dan berkembang sesuai dengan tanah dan tingkat kesuburan tanah di Indonesia. Nah, itulah PMI. Banyak untuk apa ya, misalnya menjelaskan satu persatu mungkin kalian udah tahu prosesnya PMI seperti apa, dan kalau saya harus menjelaskan kira-kira saya kalian udah semua nih. Keakraban yang di dalamnya ada kegiatan futsal yang merangkup semua kader-kader PMI dari kader baru sampai kader tua. Diskusi rutin selama 1 minggu. Ada beberapa diskusi secara Nusantara, kajian teori sosial, aktivis sosial. Habis itu ada lagi untuk yang intent di dunia desain, kan anak komunikasi banyak. Itu apa namanya, kapabilitasnya di advertising, kemudian saya kasih skill di bidang itu. Penelitian yang dilakukan secara berjamaah itu lebih tinggi nilainya daripada penelitian yang hanya dilakukan oleh person, karena acuannya pada ini kebenarannya itu lebih kolektif daripada kebenarannya itu lebih subjektif.
pertama banyak kenalan, banyak teman, dan otomatis buka link banyak. Yang kedua, saya belajar untuk berorganisasi di sini dengan teman-teman. Dan yang ketiga yaitu saya mendapatkan pengalaman baru bersama teman-teman saya di organisasi PMI. Tentunya banyak hal yang saya dapatkan setelah masuk ke PMI. Yang pertama, di sini saya rasa sistem keuangan sangat erat sekali, dan saya peroleh di situ keluarga yang baru, keluarga yang solid. Dan yang kedua, tentunya dalam bidang intelektual keilmuan, bagaimana di situ diajari cara analisis wacana dan lain sebagainya. Terus cara memproduksi film di bidang fotografi. Oh banyak mas, di antaranya ya saya jadi diajari lebih bertanggung jawab, juga saya mungkin lebih mengenal teman-teman dari luar UIN mas, ketemu dengan teman-teman lain yang mungkin juga backgroundnya sama NU. Pengalaman, keilmuan, jaringan, terus keluarga. Nah itu yang saya dapatkan di PMI itu, di keluarganya. Jadi terus saya dapat keluarga baru di sana. Jujur kemudian kekeluargaan di PMI itu sangat erat karena basisnya juga kultural mereka, basis persahabatannya. Dan jujur kebanyakan ilmu yang saya dapat sampai saat ini, pengetahuan saya dapat itu kebanyakan dari PMI. Ya banyak sih skill pengetahuan, terus berupa ya pengalaman, apalagi saya jadi ketua korup, jadi dalam mengorganisir teman-teman yang berbeda jurusan, ada sosiologi, ada komunikasi, ada sosiologi, di situ satu fakultas itu disatukan dalam organisasi PMI itu. Jadi saya bisa menghadapi dari berbagai teman-teman 3 jurusan itu. Nah pada waktu itu saya masih kelas 3 SMP, sudah sering kali main ke cabang PMI situ Bondo. Makanya PMI itu bisa menambah ilmu, jadi saya pengen ikut PMI. Kebetulan mungkin dari background asal saya itu NU, jadi di sini tuh saya nyaman ketemu dengan teman-teman lain. Jadi PMI sudah tidak asing lagi gitu kan di telinga saya. Sebenarnya terpaksa sih, diundang ke rayon, terus kita untuk buka bareng, terus saya dikasih nasi 1 bungkus itu. Akhirnya ya saya masuk PMI karena nggak enak. Kalau saya masuk PMI, sebenarnya saya ingin diri saya itu bukan hanya sekedar menghimpun, tapi mampu bergerak dalam bidang intelektual maupun kreativitas. Nyari teman, akhirnya karena banyak kegiatan yang positif, saya jadi masuk terlalu dalam di PMI. Proses berdirinya itu kan kami juga tidak sendiri itu ya, tidak sendiri, dan banyak sahabat yang terlibat di dalamnya. Dan angkatan pertama kami itu 18 lah ya, 18. Dan itu tidak semua ikut dalam satu proses kaderisasi. Pada awalnya kita dimasukkan dan diikutkan di PKD di Adab. Kemudian 1 tahun kemudian kita juga masih belum mandiri, masih periode kedua dengan beberapa sahabat yang lain juga kita buka stand. Itu masih tidak, kampusnya kan dulu Sosum itu kampusnya tidak terpusat di sini, tidak satu kampus sama dengan yang lain. Melainkan kampus kami itu di Maguwo. Namun 1,5 tahun kemudian dari angkatan pertama baru ada rayon. Banyak aktivitas PMI terjebak sama simbol-simbol yang saya sebutkan tadi, bahwa celana kopek rambut gondrong itu anak mana simbol aja, nggak tahu substansi dasarnya. Bahwasanya saya karena ini itu hasil dari kontemplasi. Saya mahasiswa yang kemudian berani mengutarakan pendapat ketika memang satu kebijakan misalkan dirasa tidak berpihak kepada mahasiswa, di sanalah kemudian
hal pokok yang sebenarnya membedakan antara mahasiswa yang di PMI dan yang tidak. Harapan ke depan untuk PMI pastinya semoga saja PMI menjadi sebuah organisasi yang hidup tidak hanya dalam lingkungan Universitas Kalijaga saja, tetapi juga di lingkungan yang lain atau universitas-universitas yang lain. Karena PMI tidak hanya organisasi kampus, tetapi ketika kita sudah melihat ke depan, PMI adalah sebuah organisasi kebangsaan yang tidak hanya mengurusi isu-isu kecil saja, tetapi juga isu-isu dalam masyarakat. Harapan saya ke depannya bagaimana kemudian PMI ini bisa mengembalikan ruh pergerakannya. Harapan untuk PMI lebih survive lagi. PMI ke depan lebih maju. Harus mengawal kebijakan kampus yang hari ini memang kurang begitu berpihak dengan nilai-nilai PMI. Jadi jangan sampai stagnan lah intinya. Teruslah bergerak supaya kalian mengetahui apa yang dinamakan struktural constraint. Insya Allah surga. Pokoknya sesuatu banget di hati saya. PMI the best ya. Maju terus pantang mundur. Maju dan maju terus. PMI ku tercinta. Lawan. Move. PMII harus lebih maju dan lebih punya banyak bakat yang bervariasi. Di PMI kita nggak hanya dapat kegiatan yang menurut saya itu positif, tetapi juga kekeluargaan dan suasana yang membangun. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Fight. Maju. Lawan. Satu kata untuk PMI, maju. Sahabat-sahabat semuanya, PMI setanah air pergerakan tercinta. Kita tidak boleh berhenti di sini. Kata merdeka bukan hanya sekedar kata merdeka saja, tapi kata merdeka benar-benar harus kita wujudkan sampai akhir hayat kita. Jangan sahabat kira kita sudah merdeka, jangan sahabat kira kita sudah berjaya. Ayo kita bareng-bareng merumuskan untuk menggulingkan segala kejayaan kediktatoran, kita menggulingkan segala kemunafikan yang telah kita lihat semata-mata di dunia ini, bahkan di negeri yang kita injak ini. Sahabat MII setanah air, perlu perenungan mendalam dan perlu sebuah rekonstruksi awal alur pergerakan kita. Saya pernah memandang betapa hebatnya sesungguhnya pemuda yang ada di seantero negeri ini, tapi semua sia-sia karena ketika sudah bertemu dengan namanya kekuasaan, namanya kejayaan, semua akan pudar. Untuk itu saya mohon idealisme harus kita junjung tinggi, sungguh demi rakyat, demi bangsa kita, demi bumi pertiwi dan demi seluruh keluarga besar PMII. Humaniora Rapat. Satu kata untuk PMI biar happy family. Gak ada kata aku ataupun kamu. Kita ada sahabat. Sahabat.
Yang Anda dapatkan bentar dulu. Yang Anda dapatkan apa yang harapan dulu? Harapan. Karena bagi saya insan yang senantiasa bergerak. Wah, ini Cuk. Ke bawah. Ini loh. Dan substansi bahwa pergerakan mahasiswa Islam Indonesia itu harus bergerak karena mengacu bahwa the conditional of status minded, bahwa kondisi statis itu adalah mati. PMII Rayon Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora yang lebih dikenal dengan sebutan Rayon Humaniora PAK lahir dan berkembang di sekitar PMII Komisariat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, di mana rayon ini lahir sekitar 5 tahun yang lalu dan awal berdirinya berkomitmen untuk menjadikan rayon ini sebagai kiblat pengetahuan. Mengapa kemudian rayon ini mengidealkan kiblat pengetahuan? Karena dengan pengetahuan itulah kemudian manusia mampu menanggapi ataupun menyelesaikan persoalan-persoalan kehidupan secara bijak. Di sini terdapat beberapa ruang yang bisa dimanfaatkan oleh beberapa kadernya, di mana pada Departemen Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Kader, di sana sumber daya yang ada, potensi-potensi yang dimiliki oleh seluruh kader-kadernya bisa dimaksimalkan di ruang itu. Kemudian Departemen Pelatihan dan Pengkaderan, di sana memfasilitasi pelatihan-pelatihan yang itu sekiranya mampu menunjang ataupun mengembangkan keinginan dari seluruh kader-kadernya. Kemudian dilanjutkan dengan Departemen Public Relations. Di sini Public Relations merupakan departemen yang itu berurusan langsung dengan masyarakat, baik masyarakat PMII secara keseluruhan maupun masyarakat secara luas, di mana PMII Rayon Humaniora PAK itu lahir dan berkembang. Kemudian dilanjutkan dengan Badan Semi Otonom Rayon Kepenulisan. Di sana kami mewadahi potensi-potensi yang dimiliki oleh kader PMII Rayon Humaniora PAK yang fokus kepada kepenulisan. Dan yang terakhir, Badan Semi Otonom Rayon Keperempuanan yang bernama Aisyah. Di sana di mana perempuan benar-benar dikasih ruang selebar-lebarnya untuk memperkuat, memposisikan diri, karena realitas saat ini seringkali perempuan tersubordinasi oleh laki-laki, dan untuk itulah butuh ruang khusus bagi perempuan untuk mengembangkan diri di wilayah kemampuan intelektual maupun eksistensi diri mereka. Yang seharusnya dilakukan pergerakan mahasiswa Islam Indonesia saat ini ialah kembali untuk merenungkan di mana lahir dan tujuan didirikannya gerakan mahasiswa ini. Karena saat ini sangat ironis sekali ketika melihat PMII terjadi banyak konflik internal yang itu tidak terselesaikan. Ada sebuah kebohongan besar ketika terdapat konflik di dalam PMI itu sendiri, dinamai sebagai dinamika. Itu adalah sebuah degradasi gerakan mahasiswa, mengakibatkan lengsernya ataupun runtuhnya gerakan mahasiswa untuk menciptakan sebuah
tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik. Mari kita berlomba-lomba menciptakan sebuah karya yang itu mampu diberikan kepada bangsa dan negara kita. Tidak dimaksudkan untuk mencari winner ataupun loser, pemenang ataupun pecundang, akan tapi untuk menciptakan sebuah masa depan bangsa yang lebih baik harus dimulai dengan seorang pemuda. Dan gerakan mahasiswa dalam konteks ini harus mampu mendorong terjadinya perubahan bangsa yang lebih baik.